Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama dengarkan kisah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kita akan bacakan setiap pertemuan kisah-kisah yang berbeda dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Abu Thalhah radhiyallahu anhu mewakafkan kebunnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Abu Thalhah adalah seorang Ansor. Ansor artinya orang asli Madinah yang memiliki kebun terbanyak dan terbesar di Madinah Al-Munawwarah. Dia kaya, punya kebun besar terbanyak di Madinah. Salah satu kebunnya yang terbesar bernama Birha. Jadi dia punya kebun bernama Birha. Kebun inilah yang paling disukai olehnya. Letaknya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Dan airnya sangat manis serta mengalir deras. Sudahlah dekat Masjid Nabawi, dan itu yang paling ia sukai. Airnya manis, deras, punya kelebihan. Nabi Muhammad SAW sering duduk di kebun ini dan meminum airnya. Ketika itu ayat berikut turun. Turunlah ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada ketaatan, kebaktian. Engkau tidak akan sampai kepada kebaktian atau kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan atau engkau memberikan apa yang engkau cintai. Yaitu Quran surah Ali Imran ayat 92. Maka Abu Thalhah radhiyallahu anhu segera menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintai kebunku, yaitu Birha. Dan Allah memerintahkan untuk mengorbankan harta yang paling kita cintai. Untuk itu, aku ingin menginfakkan kebun yang sangat aku cintai fi sabilillah." Begitulah ketaatan sahabat kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru turun ayat, langsung dia pilih mana yang dia cintai. Kita kan kalau sedekah, kita pilih dulu tuh di dompet kita, mana nih yang warna abu. Kalau yang berwarna cerah-cerah itu biasanya tidak dikeluarkan. Tapi dia tahu Birha ini yang paling dia sayang, dia langsung menemui Rasulullah SAW. Apapun yang menurut engkau baik untuk digunakan, maka gunakanlah, kata Thalhah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menampakkan rasa gembira yang luar biasa. Beliau bersabda, harta yang sangat berharga menurutku, kata Rasulullah, bagikanlah harta ini kepada kaum kerabatmu yang memerlukannya. Jadi ketika itu banyak orang yang memfitnah Nabi, seolah-olah memanipulasi, na'udzubillah, seolah-olah Nabi ini inginkan sesuatu. Tapi ketika Thalhah menawarkan untuk Rasulullah, jawaban Rasulullah, bagikanlah harta ini kepada kerabatmu yang memerlukannya. Nabi tidak mengatakan kepada ku atau kepada kerabatku, padahal Nabi memang paling hak untuk dicintai dan diberikan. Nabi memang paling layak untuk menerima cinta sahabatnya, cinta seluruh umat manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Engkau tidak beriman sampai engkau mencintai aku lebih dari engkau mencintai orang tuamu, anak-anakmu, dan manusia seluruhnya.
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian seketika ingin mengambil semua. Nabi Muhammad berkata, bagi kepada yang membutuhkan, itu dari kerabatnya. Kemudian Abu Thalhah radhiyallahu anhu membagikan hartanya itu kepada sanak saudaranya, Darul Mansur. Apa faidahnya? Apakah ketika kita mendengar suatu nasihat atau membaca suatu ayat, lalu tanpa ragu-ragu kita menginfakkan harta yang paling kita cintai? Apabila terlintas di dalam pikiran kita untuk mewakafkan dan menginfakkan sesuatu, itu pun setelah berputus asa. Artinya kita sudah sisa-sisa baru kita mau infakkan. Kita kadang kalau sudah berpikir lama dulu baru kita infakkan, pertimbangan panjang. Tidak seperti Abu Thalhah yang baru mendengar ayat tanpa pikir panjang, ini birha, kebun yang paling aku cintai, ku infakkan di jalan Allah. Atau dengan niat agar ahli waris tidak mendapatkan bagian karena marah kepada mereka, atau niat-niat dunia karena benci kepada seseorang lah, karena ada dendam kepada seorang, kita akhirnya biar ahli waris nggak dapat sedekahkan. Niat-niat lain itu kadang terlintas di pikiran kita, ingin dipuji orang dan sebagainya. Sedangkan apa yang terjadi setelah itu terjadilah. Sangat berbeda jika ada suatu keperluan yang berhubungan dengan nama baik atau untuk mengadakan acara pernikahan, maka berutang dengan riba pun tidak akan dihindari. Artinya ketika itu kita seringkali untuk dalam hal duniawi kita tidak berpikir panjang, langsung gas gitu. Tapi ketika ditawarkan kebaikan, kita berpikir ribuan kali. Jadi, logikanya ribuan kali berpikir untuk sesuatu yang mengantarkan kita jelas ke akhirat, tapi tanpa pikir panjang, ya Allah, yang menyesatkan kita dari jalan Allah. Kita tidak berpikir panjang. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kisah-kisah selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.